Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nabla Education. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal OSK Fisika tahun 2014 nomor 7 ya. Ini adalah soal yang akan kita bahas ya. Mungkin sebelum nanti kita bahas, teman-teman bisa pause dulu videonya dan mencoba mengerjakan soal ini. Nanti untuk jawabannya kita koreksi bersama-sama. Oke? Ya, udah dikerjain ya. Sekarang kita langsung masuk ke bagian pembahasan. Oke, coba kita baca dulu soalnya ya, biar paham maksudnya. Sebatang tongkat homogen panjang L dan massa M digantungkan pada sebuah lidi kecil yang melalui suatu lubang kecil di A di ujung tongkat bagian atas. Oke, di A di sini. Tongkat diberi impuls dari sebuah gaya ke arah kanan pada suatu titik berjarak D. Oke, ini panah-panah di sini berarti menyatakan impuls yang diberikan ke tongkat itu. Agar setelah dipukul, tongkat dapat berotasi mengelilingi A, tentukan jarak D minimum. Oke, nyatakan dalam L, periode osilasinya jika tongkat kemudian berosilasi. Jika tongkat tersebut kita anggap sebagai sebuah bandul matematis, tentukan panjang tali dari bandul tersebut agar menghasilkan periode osilasi yang sama dengan jawaban B di atas. Oke, jadi ini ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama kita beri aja dulu karena nggak ada variabel impuls ya. Kalau pakai I nanti kita pakai untuk momen inersia, kita impulsnya beri simbol J aja. Ya, impuls kita kasih simbol J. Jadi J itu di sini adalah impuls yang diberikan kepada tongkat itu di jarak D dari poros A. Ya, jadi kita mulai dari definisi impuls. Nah, nanti setelah diberi impuls ya kita anggap si batang ini bergerak dengan kecepatan di sini ya, V pusat masanya. Ya, misalkan di sini VPM. Nah, kita beri simbol J dan VPM di sini dan kita mulai dari impuls di sini. Impuls itu kan sama dengan perubahan momentum. Ya, impuls adalah perubahan momentum dari batang ini. Maka J-nya boleh kita tuliskan karena mula-mula batangnya diam dan setelah ditumbuk dia punya kecepatan ini kita sebut V pusat massa. Berarti delta P-nya tinggal yang akhir aja. Jadi M dikali V pusat massa. Maka kita dapatkan nilai V pusat massanya yaitu impuls J dibagi dengan M. Oke, kita sebut dia persamaan 1. Ya, yang kedua, batang ini kan juga berotasi. Maka kita bisa pakai impuls anggulernya atau impuls rotasinya. Ya, ingat persamaan impuls rotasi itu adalah impuls linier, kemudian dikali dengan jaraknya ya. Di sini jaraknya dia ke poros itu adalah D. Berarti J dikali D sama dengan delta kali I kali delta omega ya. I dikali delta omega. Nah, sama ya, omega awalnya juga dia 0. Berarti tinggal kita pakai omega akhirnya. Jadi J dikali D sama dengan I omega saja. Omega di sini adalah kecepatan rotasi, kecepatan sudut rotasi dari batang ini setelah diberikan impuls. Oke, ini kita bisa buat jadi persamaan kedua. Atau kita masukkan aja nilai impulsnya ya. Impulsnya kita I di sini tuh kan jadi salah. I-nya adalah momen inersianya. Kita masukkan momen inersia batang dulu aja ini biar lebih simpel. Jadi J kali D sama dengan momen inersia batang diputar di ujung. Berarti sepertiga M dikali L kuadrat dikali omega. Oke, ini persamaan yang kedua. Nah, berikutnya tinggal kita gantikan aja tuh. J dari persamaan 1, kita masukkan ke persamaan kedua. Jadi J itu adalah, ini harusnya pakai yang atas saja ya. J-nya itu M dikali V pusat massa. Ini M dikali V PM dikali D sama dengan sepertiga dikali M dikali L kuadrat dikali omega. Omega itu kan ini V pusat massa dikali panjangnya ke poros setengah L kan. Omega kan V dikali R. Nah, R-nya kan ini setengah L. Jadi omeganya kita gantikan dengan V pusat massa dibagi dengan dibagi betul ya, dibagi dengan setengah L. Karena omega kan V per R ya. R-nya di sini setengah L. Maka L-nya boleh kita cancel 1, kemudian M-nya juga boleh kita coret, V pusat massanya boleh kita coret juga. Berarti ini tinggal D sama dengan sepertiga
L dibagi setengah, naik jadi 2/3L. Nah, kita dapat nilai D-nya di sini. Jadi D-nya adalah 2/3L, jarak D minimumnya. Kita lanjut ke, ini jawaban untuk A. Kita lanjut untuk yang B. Yang B itu apa? Periode osilasi jika tongkatnya kemudian berosilasi. Oke, kalau tongkatnya berosilasi kita bisa gunakan torsi ya. Jadi kita tinjau setelah dia berubah posisinya dari titik setimbang, misalkan dia sampai di sini misal. Nah, misalkan kayak gini. Berarti dia punya apa di sini MG, kemudian gaya pemulihnya di sana berarti kan MG sin theta dengan sudut theta ini, sudut simpangannya di sini kecil ya tetanya. Berarti kita pakai torsi pemulih jadi negatif MG sin theta dikali dengan setengah L sama dengan I dikali alfa. I dikali alfa. Alfa itu adalah theta double dot atau D2 theta dt kuadrat. Jadi sama dengan minus MG sin theta dikali setengah L. Momen inersinya batang diputar di ujung. Jadi sepertiga. Sepertiga ML kuadrat dikali theta double dot. L-nya boleh kita coret 1. Kemudian kita buat bentuk umum dengan asumsi theta kecil. Ya, kalau theta kecil berarti nilai sin tetanya mendekati theta. Berarti kita akan dapat theta double dot. Dipindah ke kanan jadi plus. Ini M-nya boleh dicoret langsung ini. Jadi G dikali theta. Ini 3-nya naik jadi 3G. Dibagi dengan, ini L-nya pindah ke bawah jadi 2L theta. Sama dengan 0. Nah, ini sudah bentuk umum dari persamaan osilasi. Berarti nilai ini tidak lain adalah nilai omega kuadrat. Nah, berarti omeganya itu sama dengan akar 3G dibagi 2L. Omega itu 2pi per T. 2pi per T. Berarti periodenya sama dengan 2pi dibagi omega. Jadi 2pi akar 2L per 3G. Nah, ini adalah periode osilasi dari batang tersebut. Berikutnya, yang C. Jika tongkat tersebut kita anggap sebagai sebuah bandul matematis, oke, tongkatnya jadi bandul biasa ya. Ayunan sederhana, tentukan panjang tali dari bandul agar menghasilkan periode osilasi yang sama. Oke, jadi ini jawaban B ya tadi ya. Ini jawaban B. Kemudian yang C. Yang C itu kita tahu bahwa pada bandul sederhana atau bandul matematis itu kan dia punya periode nilainya 2pi akar L per G ya. L per G. Kita pakai L besar ya yang menyatakan panjang tali bandul itu. Nah, dia minta periodenya biar sama dengan yang ini tadi. Ya, kita samain aja jadi 2pi akar 2L per 3G itu sama dengan 2pi. Oh, ini L-nya kecil ini harusnya ya. Ini L-nya pakai L kecil, L miliknya si batang itu. Oke, kita ganti aja di sini ya. Ini pakai L kecil, ini pakai L kecil. Jadi L kecil, ini juga L kecil. Ya, L besarnya kita pakai untuk yang ayunan matematis ini. Jadi akar L besar per G, ini pakai L kecil. Oke. 2pi-nya kita coret, gravitasinya kita coret, kemudian kita dapat ya. Kita kuadratkan kedua ruas jadi 2L per 3 sama dengan L. Nah, berarti panjang bandulnya harus sama dengan 2L per 3. Lihat, nilainya sama dengan nilai D yang ada di jawaban A tadi. 2L per 3. Ya, oke ya. Kita sudah selesaikan soal yang A, B, dan C tentang impuls dan ini dihubungkan dengan osilasi.